Dalam peristiwa lain, pada saat orang Quraisy menodai perjanjian damainya dengan Rasulullah, maka gerakan kaum muslimin di bawah pimpinan beliau untuk membebaskan kota Mekah. Yang mimpin bukan Rasulullah. Iya, Rasulullah tuh tetap pimpinan tertinggi, Mbak. Tapi kan setiap ada pasukan itu ada komandannya, ada pimpinan yang lebih ikut. Iya, memang nggak diceritain secara detail panjang, lebih panjang juga. Kan nanti kan ada cerita-cerita yang lain kalau Rasulullah ikut dalam peperangan ini, karena pasukan sebelum Rasulullah itu kan selalu dilindungi dalam peperangan. Sama kayak kita, presiden itu selalu dilindungi, banyak penjaganya kan, dia ikut tapi dilindungi oleh penjaga pengawal-pengawalnya. Nah kayak gitulah sini, misalnya di sini Rasulullah, di sini sahabat-sahabatnya yang siap melindungi. Jadi kalau ada apa-apa tetap Rasulullah ada di situ, ikut di dalam peperangan itu. Tapi yang maju, yang nanti Rasulullah itu nanti mengomandani yang di bawahnya lagi, pimpinan lagi. Jadi ada pimpinan, kayak kamu tuh sekolah, ada kepala sekolah, dan di dalam ruangan itu ada wali kelas. Nah kayak gitu lah, Mbak. Wali kelas namanya? Wali kelas tuh kan Bu Sanur yang memimpin kelas. Nah kayak gitu, paham? Di bagian sayap kanan pasukan, Rasulullah mengangkat Walid ibnu Walid sebagai pimpinan. Maka masuklah Khalid ke kota Mekah sebagai salah seorang pimpinan umat Islam. Selama ini dataran dan gunungan menyaksikannya sebagai pemimpin tentara Watsani atau penyembah berhala. Jadi pemimpin tentara para orang-orang musyrik, ya. Teringatlah ia akan kenangan masa kanak-kanaknya, di mana ia bermain dengan manjanya, kenangan masa muda remajanya, selagi ia berhandai-handai menghabiskan waktu. Kemudian datang lagi padanya kenangan masa lalu yang panjang, di mana usianya hilang percuma untuk pengorbanan sia-sia bagi berhala-berhala. Sebelum penyesalannya kian parah, hatinya bangun tersadar oleh himbauan kesaksian hebat dan kebesaran, yaitu kesaksian dari Nur yang menerangi kota Mekah. Kesaksian nyata bagaimana orang lemah diperlakukan semena-mena, menanggung azab, derita, dan ancaman, sekarang kembali ke kampung halaman mereka dari tempat mereka diusir secara aniaya dan kejam. Mereka kembali ke sana mengendarai kuda-kuda mereka yang meringkik, berdengus, serta dibawa panji dan bendera Islam yang berkibaran. Suara-suara yang mereka perbisikan di Darul Arkom dulu sekarang berubah menjadi takbir yang bergemuruh yang menggetarkan kota. Darul Arkom itu rumahnya, ya, rumah tempat pertemuan Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Islam secara sembunyi-sembunyi. Jadi yang masih sedikit itu didakwai, disampaikan wahyu dari Allah itu kepada mereka secara bisik-bisik, maksudnya nggak ketahuan oleh orang. Nah sekarang nggak lagi, Darul Arkom itu nggak lagi sembunyi-sembunyi pada saat itu. Orang sudah berani mengemukakan Islam, aku Islam, kayak gitu. Maka bergemuruhlah takbir di sana. Dikala mereka berpandangan satu sama lain ketika menyatakan kegembiraan itu, ya, mereka berkata, janji Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Surat Ar-Rum ayat 6. Ia mengangkat kepala serta menengadahkannya, lalu memandang penuh bangga dan ridho kepada bendera-bendera Islam yang memenuhi angkasa, seraya berkata kepada dirinya, benarlah bahwa itu janji Allah, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kemudian ditundukkannya pula kepalanya karena merasa syukur dan haru terhadap nikmat Allah yang telah memberinya petunjuk masuk Islam dan telah membuatnya pada hari kemenangan yang besar ini menjadi salah seorang pembawa agama Islam ke kota Mekah, dan bukannya dari golongan orang masuk Islam karena terbawa kemenangan Islam. Jadi dia tuh memang masuk Islam itu karena bukan karena kemenangan, tapi karena akalnya ya, penasaran dia, ya, petunjuk Allah.
Khalid selalu berada di samping Rasulullah, mengerahkan semua tenaga dan kemampuannya untuk berbakti pada agamanya. Sesudah Rasulullah wafat memenuhi panggilan Allah, Abu Bakar Siddiq memikul segala tanggung jawab. Gelora angin kemurtatan bertiup kencang dengan tipu dayanya hendak menghancurkan agama yang baru dengan semboyan yang berbisa. Di awal kegemparannya mengejutkan itu, Abu Bakar menolehkan mata dan perhatiannya yang pertama adalah kepada Khalid bin Walid atau pedang Allah. Sebutannya, julukannya si pedang Allah ya, yang selalu terhunus. Memang benar, hunus tuh selalu kayak gini, terhunus tuh terpampang kayak gini, yang selalu siap sedia maksudnya. Iya, yang selalu siap sedia untuk berperang maksudnya kayak gitu. Yang megang bendera. Memang benar bahwa Abu Bakar telah mulai memerangi kaum murtad dengan pasukan yang dipimpinnya sendiri. Tetapi hal ini tidak bertentangan dengan rencananya untuk mempersiapkan Khalid pada suatu hari yang menentukan, yaitu menentukan kalah menangnya dalam peperangan seteru menghadapi orang murtad, di mana ia merupakan bintang lapangan dan pahlawan yang ulung. Dikala golongan kaum murtad hendak melakukan hasil keputusan persekongkolan mereka yang besar, Khalifah Abu Bakar bertekad memimpin sendiri pasukan muslim. Para sahabat utama berusaha menghalangi maksudnya, tapi sia-sia, malah menambahkan kebulatan tekad untuk Abu Bakar membasmi orang murtad itu. Dan mungkin maksud Khalifah dengan cara ini untuk mewarnai pertempuran dengan corak khusus dan arti yang penting, yang dapat mendorong orang untuk menyertainya. Hal ini hanya dapat dikuatkan dengan partisipasi nyata dari beliau dalam perang yang dahsyat, yaitu dengan memimpinnya langsung, baik atas sebagian atau seluruh kekuatan umat. Jadi Abu Bakar itu berusaha untuk memimpin pasukan sendiri kayak gitu. Dan sesungguhnya muncul kemurtatan di mana-mana secara serentak. Kenapa muncul kemurtatan? Tahu nggak, Mas? Karena nggak mau. Bukan. Karena Rasulullah wafat. Mereka bilang kayak gini, katanya itu Rasulullah sudah wafat, katanya nggak ada lagi ini Islam, katanya kayak gitu. Padahal Rasulullah itu menyampaikan wahyu yang sudah sempurna, Islamnya sudah ada, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran itu. Jadi sudah selesai tugas Rasulullah kayak gitu. Ya katanya kalau Rasulullah sudah ini, sudah Islam nggak ada lagi, makanya mereka memurtadkan dirinya, keluar dari Islam. Sungguhnya muncul kemurtatan di mana-mana secara serentak, dan ini sangat mengkhawatirkan sekali. Walaupun pada mulanya tampak sebagai pembangkangan saja, dan dalam situasi seperti ini, kabilah yang selama ini ingin membalas dendam terhadap Islam, maupun yang selalu mengintai kelemahan Islam, sekarang mendapat kesempatan mereka untuk memberontak tanpa terkecuali, apakah mereka kabilah Arab pedalaman atau yang tinggal di perbatasan, di mana masing-masing bercokol kekuasaan dan pengaruh Raja Persia dan Romawi. Jadi kabilah-kabilah yang masih dipengaruhi oleh kerajaan Persia dan Romawi ini itu ingin mengadakan pemberontakan ya. Kerajaan tersebut merasakan timbulnya kekuatan Islam yang menjadi bahaya dan ancaman terhadap kekuasaannya. Oleh sebab itu, sebagai dalang di belakang layar, mereka dengan sengaja mengobar dan menyebarkan berbagai macam fitnah. Demikianlah api dan nyala fitnah berkobar di kalangan suku Asad, Ghatfam, Abbas, Tain, Zibyan, dan juga di antara kabilah Bani Amir, Hawazin, Salim, dan Bani Tamim. Mula-mula diawali dengan terjadinya bentrokan bersenjata yang kecil, kemudian berubah menjadi pertempuran besar yang mengakibatkan kekuatan pasukan berpuluh ribu tentara. Pemberontakan ini segera pula mendapat dukungan dari penduduk Bahrain, Oman, Mukhara. Sekarang Islam benar-benar menghadapi bahaya besar. Untunglah di sana ada Abu Bakar. Beliau
menyiapkan pasukan muslim yang sekaligus memimpinnya menuju kabilah Bani Abbas, Bani Muhra dan Zibyan yang tampil sebagai pasukan kuat. Pertempuran terjadi, akibatnya Islam dapat mencatat kemenangan besar dan mantap. Tapi pasukan yang menang ini tidak sempat beristirahat di Madinah karena khalifah terpaksa menyerahkannya untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Oke, udah dulu ya. Ada dua pertempuran. Ya karena banyak di suku-suku yang lain itu bertempur semua, mau bertempur semua. Jadi setelah bertempur di sini menghadapi pertempuran di yang lain, karena banyak orang mau murtad Mas di suku sini, suku situ, kayak gitu. Tahu suku? Daerah sini, daerah situ, misalnya di Ranau, suku Ranau bertempur dengan suku orang Sekayu kayak gitu. Itu bisa terjadi kayak gitu. Berita tentang pembangkangan kaum-kaum dan suku setiap saat tampaknya semakin berbahaya. Abu Bakar sendiri maju memimpin pasukan kedua, tapi para sahabat utama jadi hilang kesabaran mereka. Semua sepakat untuk meminta khalifah agar tetap tinggal di Madinah. Ali pun terpaksa menghadang Abu Bakar yang memegang tali kengkang kuda yang sedang ditungganginya untuk mencegah keberangkatannya bersama pasukan, sembari berkata kepadanya, "Hendak kemana Anda, wahai Khalifah Rasulullah? Akan kukatakan kepada Anda apa yang pernah diucapkan Rasulullah di hari Uhud. Simpanlah pedangmu, wahai Abu Bakar. Jangan kau cemaskan kami dengan dirimu." Di hadapan desakan dan suara bulat kaum muslimin, Khalifah terpaksa menerima untuk tinggal di kota Madinah. Maka dibaginya tentara Islam menjadi 11 kesatuan. Masing-masing kesatuan dibebani tugas tertentu. Sedang sebagai kepala dari keseluruhan itu adalah Khalid bin Walid. Dan setelah menyerahkan bendera pasukan ke masing-masing komandan, Khalifah pun menyerahkan kepada Khalid lalu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baiknya hamba Allah dan kawan sepergaulan ialah Khalid bin Walid, sebilah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ditebaskan kepada orang-orang kafir dan munafik." Jadi inilah omongan Rasulullah ya, dan omongan itu memang dari dulu memang benar adanya, dan Rasulullah yakin bahwa di dalam dengan pimpinan Khalid itu maka orang kafir itu akan musnah.